Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Karena kita sekarang sedang dijajah sebenarnya. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Gerakan terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa terstruktur? Karena dia punya organisasi. Organisasi dunia yang bukan negara. Yang saya sebut dengan non-state actor. Negara asing lebih pintar, Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu, Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang, Pak. Sekarang bergerak ke seluruh dunia. Mereka punya uang. Tadi yang saya bilang money. Dia punya uang. Saya nggak mau sebutkan lembaganya. Nanti kalau sebutkan saya di Uber. Ya. Bukan tidak mungkin saya dimatikan. Seperti John F. Kennedy, dia mati oleh kelompok yang sama. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya, Pak. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi, Pak, oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka. Kalau negara di mana nih? Pinjam uang untuk membentuk kekuatan militer, pinjam uang untuk mempunyai alat. Lalu apa yang terjadi? Kita jadi utang lagi. Jadi ini semua adalah lingkaran setan. Dibikin takut, dibikin situasi. Kalau saya bilang teori bullshit kalau di orang intelijen, bikin situasi atau menimbulkan situasi lalu nanti didatanglah dia sebagai pahlawan. Memang akan tumbuh, betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri, Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis itu sudah masuk ke kalangan kita. Masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama. Mungkin juga di TNI Polri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Nah, ini, Pak. Negara-negara tetangga kita itu jangan dianggap remeh. Mereka punya backing semua, Pak. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris, ini membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Jadi organisasi ini adalah organisasi persemakmuran Inggris Raya. Kalau Malaysia misalnya diserang oleh negara lain, maka 5 negara ini juga akan membantu. Kalau Singapura perang sama kita, Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Makanya mereka bergaya, Pak, gak takut. Malaysia sudah mencaplok Sipadan Ligitan, kalah kita. Nah, ini di belakangnya banyak nih, ada Selandia Baru, ada Australia, ada Inggris, kalah. Sipadan Ligitan lepas ke Malaysia. Ini, Pak, Sipadan Ligitan, Blok Ambalat, ini Malaysia. Singapura yang negaranya kecil, ya, sebesar kota Malang, dia berani-beraninya, Pak, melaksanakan reklamasi pantai ke arah kita. Berani-beraninya dia tidak setuju menolak nama KRI Usman Harun. Apa hubungannya? Kok berani negara kecil? Ya berani karena ini, Pak, di belakangnya. Indonesia takut. Tapi kemarin Indonesia sempat tegas. Oh, nggak peduli. Bagi saya Usman Harun itu adalah pahlawan. Bagi Anda mungkin ya silakan. Pemberontak
kami gak ada urusan. Tapi bagi kami Usman Harun adalah pahlawan. Nah, itu hebat, berani kita. Kayaknya tetap mereka tidak ngungkit-ngungkit lagi. Nah ini Pak, ini salah satu bukti negara kecil kok berani gitu loh ke Indonesia. Kurang ajar gak kira-kira? Ngelama dia. Lawan Malang aja Arema gak berani. Lawan Indonesia ya, kurang ajar. Australia Pak. Nah, menyadap pejabat tinggi kita, disadap. SBY, ya, bayangkan. Ini negara tetangga kita, jangan dianggap remeh, ini bisa berbahaya kepada kita. Ini skenario Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT. Pulau apa ini Pak? Sulawesi itu nanti ISIS Pak. Kemudian ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika Pak. Nah, ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak, seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya. Banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang gak tergiur? Emasnya gak habis-habis Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa, itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih, oke janjian dia, oke Tiongkok ini kita bagi-bagi, biar kita gak tukaran, saya Papua lah, Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya, banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis, Jawa nih belum nih, nah, Jawa karena masih kuat orangnya, Jawa masih belum berani dia, tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri, mungkin mereka diambil oleh Amerika, karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi Pak. Bagaimana caranya Pak? Kalau nggak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya, di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Wong Timur-Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi, itu kurang satu udah. Nanti lepas-lepas semua, tinggal negara Jawa. Ya udah, kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak, kalau gak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit, oh gak mungkin Majapahit lepas hancur, kita kuat kok. Negara asing gak mungkin berani ke sini. Kita punya pasukan, bala tentara yang sangat hebat. Gak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama
polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih, wah bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan, Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Berbicara masalah PKI, Pak ya, saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada invisible hands, ada desain dari luar. Cuman yang saya sampaikan tadi adalah dampaknya, Pak. Artinya Indonesia ini ke depan itu akan dibagi-bagi, Pak, oleh negara yang punya kepentingan. PKI itu salah satu dari proxy war mereka, ya Pak ya. Tadi saya bilang tadi di sana ada Tiongkok kan, Cina mengambil apa tadi Pak? Apa? Kalimantan. Nah, ya disitulah mereka Pak menyebarkan proxy war-nya menggunakan invisible hand-nya. Salah satunya ya PKI tadi. Jadi itu merupakan desain yang kalau kita berpikir itu belum sampai pikiran kita Pak. PKI itu sengaja memang sekarang digambirkan lagi. Tujuannya apa? Yang tadi itu. Tiongkok punya kepentingan kepada bangsa Indonesia. Salah satunya biar kita, bangsa kita semakin carut marut, dimasukkanlah isu PKI. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kenapa? Kita tidak boleh memungkiri Pak. Orang-orang yang berjiwa komunis itu sudah masuk ke kalangan kita. Masuk di pemerintahan, di DPRD, ya, bahkan di ulama, mungkin juga di TNI Polri sudah ada Pak. Cuman kita gak usah lah, ini kan saudara kita semua. Yang saya bahas tadi itu adalah orang-orang pihak luar yang punya kepentingan. Mereka menggunakan bangsa kita sendiri Pak. Kasihan, kita menjadi korban. Jadi kita komunis ini menggunakan orang-orang Indonesia sendiri untuk masuk ke berbagai kalangan. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk di pemerintahan, misalnya dia masuk di DPRD, sudah ada deal-deal. Nanti kalau Anda menjadi anggota dewan, kalau Anda menjadi pejabat Pemkot, tolong buat kebijakan yang menguntungkan saya. Nah itu sudah ada deal-dealnya Pak. Ya mungkin Bapak lebih tahu lah, gak usah saya bahas lebih lanjut, nanti tidak elok. Ya, itu sudah ada deal-dealnya. Jadi sengaja menggunakan pihak-pihak orang kita sendiri. Memang itu sudah ada Pak, tapi semua itu desain yang lebih besar yang saya lihat tadi, itu ada dari negara-negara yang punya kepentingan. Saya kira itu Pak ya, terima kasih. Gerakan terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa terstruktur? Karena dia punya organisasi dunia yang bukan negara, yang saya sebut dengan non-state actor. Tidak semua yang saya sampaikan ini ada yang tahu, mungkin tahu tapi cuma parsial. Saya gabungkan semua non-state actor dengan underbownya yang sekarang bergerak ke seluruh dunia. Mereka punya uang. Tadi yang saya bilang money. Dia punya uang, saya nggak mau sebutkan lembaganya. Nanti kalau sebutkan saya di Uber, ya. Bukan tidak mungkin saya dimatikan. Seperti John F. Kennedy, dia mati oleh kelompok yang sama. Jadi non-state actor, dia punya keuangan dunia. Tinggal cari yang punya keuangan dunia, yang bisa mengatur seluruh dunia, yang kerjanya ngadu domba. Gitu. Terus kemudian sistematis, dia bergerak dengan secara jenius, pelan, dan akhirnya kita kegigit. Kita terperangkap dalam sistem yang tidak bisa kita keluar. Terus kemudian masif, dia bermain di seluruh dunia, di seluruh sendi kehidupan, yang membuat kita berpikir bahwa tidak ada yang aneh. Seperti yang tadi Ibu bilang, semua pada pakai handphone, kita tidak merasa aneh. Kenapa? Pada saat ada yang ngomong semua pakai handphone, gak ada yang merasa aneh. Dulu nggak sopan.
Artinya apa? Sudah keluar dari tata krama etika leluhur kita. Tetapi kita nggak sadar karena dia bermain begitu sistematis. Dengan cara apa sistematisnya? Dengan cara yang begitu mudah. Kemudahan kita diberikan. Ada kecepatan. Mudah, cepat. Ini nature-nya manusia yang dari dulunya tidak senang kalau dibikin ribet, tidak suka jalan yang susah, pengennya cepat walaupun menuju kehancuran. Dan itu nature kita. Mereka tahu, mereka sudah punya research yang membuat kita tidak bisa bergerak begitu. Dan ditawarkan ekonomi, larinya kapan? Luxury. Apa yang dibangun situ? Hawa nafsu kita bisa dipenuhi apabila ekonomi, apabila kita sejahtera, tapi hanya secara fisik. Makanya lihat sekarang sekolah-sekolah hanya diajarin intelektual, tapi spiritualnya enggak. Yang membuat kita selalu berpikir logika, eksak. Lihat sekarang, nilai kualitatif dihitung dengan nilai kuantitatif. Sadari itu. Semua orang berpikir, kalau saya mau dapat jabatan ini, saya harus mengeluarkan nilai kuantitatif untuk mendapatkan itu eksak. Lupa bahwa di dalam kehidupan ini, kita adalah makhluk yang lahir dari supranatural, tidak bisa disandingkan dengan hitungan matematika. Makanya mereka bikin robot. Supaya apa? Nanti disandingkan dengan hitungan matematika dengan kekuatan supranatural. Nggak ketemu, nggak cocok, pasti ada rasa benturan. Sadari itu. Cuman pelan-pelan mindset kita dirubah. Nah, kenapa adik-adik, apa kita semua sekarang banyak yang terpapar hoax? Karena gini, awalnya mereka membuat konflik fear engineering di seluruh belahan dunia. Fear engineering, mau ISIS ke, mau 9/11 ke, semua itu hanya rekayasa. Walaupun mengorbankan manusia, tetapi dibikin biar semua dunia jadi ketakutan secara masif. Dengan adanya gadget, dengan adanya media yang mempromosikan itu, semua dunia jadi takut. Ketakutannya masif. ISIS juga dibikin supaya takut. Yang melaksanakan ISIS dia pikir beneran, tetapi ada biaya, ada ekonomi yang menggerakkan itu semua. Dari mana ujung-ujung mereka punya senjata kalau tidak itu? Dari mana mereka punya makan kalau nggak ada organisasi yang mengorganize semua itu? Organisasi nggak jalan kalau nggak ada duit. Ya. Berikutnya, setelah fear engineering semua di mana-mana, coba sekarang ada masalah di Makassar. Waktu kita lihat di situ, Makassar itu. Nah, otak purba manusia begitu tahu ketakutan, apa yang muncul? Otak purbanya muncul apa? Self defense, mencari perlindungan. Perlindungan seperti apa? Macam-macam. Kalau negara, gimana nih? Pinjam uang untuk membentuk kekuatan militer, pinjam uang untuk mempunyai alat. Lalu apa yang terjadi? Kita jadi hutang lagi. Jadi ini semua adalah lingkaran setan. Dibikin takut, dibikin situasi. Kalau saya bilang teori bullshit kalau di orang intelijen, bikin situasi atau menimbulkan situasi, lalu nanti datanglah dia sebagai pahlawan. Konsep-konsepnya seperti musang berbulu domba, kelihatannya domba, padahal ada hidden agenda. Jadi di globalisasi ini ada hidden agenda, ada agenda terselubung yang mungkin tidak banyak yang ketahui. Jadi teknologi yang maju itu hanya pengalihan konsentrasi kita hidup, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengingat kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Seolah-olah teknologi ini yang menjadi fokus perhatian kita. Dan tanpa disadari, saya memberitahu kuncinya di setiap gadget ini. Bahkan saya tanya kepada yang pembuat gadget, mereka punya riset nggak bahwa gadget ini menghancurkan kesehatan? Mereka nggak punya. Dan saya bisa buktikan bahwa gadget ini menghancurkan kesehatan kita semua. Makanya masif. Apa yang dihancurkan? Struktur DNA dari setiap manusia dirusak oleh gelombang elektromagnetik yang ada di gadget itu. Dan saya sebut gelombang itu adalah hipnoelektromagnetik. Hipno. Artinya apa? Hipnotis. Ada kekuatan supranatural yang jahat yang kita pegang kemana-mana untuk menghipnotis diri sendiri. Ketinggalan istri di rumah dibiarin, tapi HP pasti diuber.
atau dia suruh naik rel dan sebagainya. Pokoknya ini sudah kayak punya nyawa. Ini yang saya bilang dengan hipnotis. Makanya kenapa orang gampang kena hoax, dan tidak ada satupun yang menyelesaikan yang tahu cara menyelesaikan hoax. Cuma ada kata-kata lawan hoax, tangkal hoax, tapi they don't know how to handle it. Karena kamu nggak tahu. Nanti saya buktikan. Begitu pegang handphone, langsung badan kita lemah. 7 jam kita pegang handphone sama dengan 7 hari 7 malam tidak tidur. Betapa luar biasa energi yang hancur dari badan kita. Tetapi kita nggak bisa ngerasain, kenapa? Kita duduk megang handphone. Dan hebat, handphone ini adalah bagian daripada gadget ini, bagian dari cara untuk memanipulasi mindset. Aplikasi-aplikasi yang ada sebenarnya adalah bagian daripada settingan untuk membuat konflik. Pertama, Friendster, cari teman. Habis cari teman, bisa berhubungan. Habis berhubungan, buka grup, buka wall, ada komentar. Setelah itu apa? Pembuat teknologi nawarin, mau nangkep orangnya enggak? Jadi mereka udah berpikir bagaimana nanti ini buat jadi duit, dibikinin sarana konfliknya. Jadi area publik, muncullah undang-undang luar biasa. Dia nyicil kata orang Jawa itu, dia cicil akhirnya. Nah, cicilnya masuk sedikit. Nah, ini yang sistematis. Nanti silakan bertanya. Saya akan buka seadanya untuk menyelamatkan bangsa. Makanya saya nggak banyak hadir. Terus yang berikutnya, konflik engineering, attack engineering. Oh iya Bu, kecil Bu. Attack engineering, serangan cyber yang ada itu dibikin kayak ini loh, main Sega, main game, dibikin. Kenapa dibikin? Jadi begini, globalisasi itu pertemuan teknologi informasi dan pertemuan teknologi komunikasi. Jadi barang itu satu. Lewat apa? Lewat internet. So, sepanjang kita masih menggunakan internet yang disiapkan oleh mereka dari 20-30 tahun yang lalu, maka selama itu mereka yang kontrol kita. Makanya cepat-cepat pintar, biar kita bikin sendiri. Cara ngelawannya cuma satu, kita harus pintar dan kita jangan mau diatur sama mereka. Tapi mereka punya uang, itu masalahnya. Indonesia pun kaya, cuman kok kenapa kita makin berhutang? Karena kurs yang ada di negara kita itu bisa disetting untuk membuat kita menjadi minta uang lagi untuk ganjel supaya jangan dia turun ke 20.000 atau 30.000. Dimainkan oleh mereka yang punya sistem keuangan dunia. Jadi ini semua ini satu paket. Ini semua satu paket. Nggak berdiri sendiri. Cuman kita nggak merasa kalau seperti itu. Terus juga isu yang dibangun misalnya, sumber daya alam kita akan habis. Apa yang terjadi? Takut kan? Mana ada cerita minyak mau habis? Saya bukan ahli minyak, tapi saya percaya selama kita masih ada di dunia, Tuhan akan selalu siapkan apa yang kita butuhkan. Setuju? Harus setuju. Harus yakin itu. Air nggak akan pernah habis. Seperti mata air, Tuhan akan bangkitkan itu. Tetapi kita dibikin takut. Setelah kita bikin takut, orang-orang akan berebutan karena dianggap terbatas. Ini mindset namanya. Diciptakan. Ada lagi yang menyatakan nanti tahun 2000 sekian akan timbul krisis. Apa yang terjadi? Orang semua ketakutan. Kalau ketakutan apa? Nah, ingat ya, selalu dia pakai promosi propagandanya takut. Dan takut ini adalah cara iblis untuk yang digunakan juga untuk menakut-nakuti.